Pencarian 19 petambang hilang yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di Kampung Jim, Distrik Katubau, Kabupaten Pegunungan Arfak terus dilakukan. Salah satunya dengan menyisir lokasi banjir dan longsor. Dari pantauan gambar udara terlihat situasi lokasi bekas banjir dan tanah longsor yang terjadi. Diduga di titik ini sejumlah korban tertimbun material longsor. Saat ini cuaca di titik pencarian mendung dan berkabut ditambah lokasi yang ekstrem, sehingga petugas harus ekstra hati-hati dalam melakukan pencarian. Sebelumnya, tanah longsor dan banjir menerjang kamp pekerja tambang emas di Distrik Katubau, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Akibat longsor, 19 pekerja dilaporkan hilang. Longsor terjadi akibat hujan deras di area pertambangan. Dari jumlah korban, 24 orang yang terseret banjir, hanya 4 orang yang selamat. Sementara 1 orang meninggal dan 19 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi kejadian. Namun medan terjal dan sulit dijangkau menjadi kendala bagi tim SAR untuk mencari korban. Kami dari Polri, TNI, dan Basarnas saat ini sedang menuju ke TKP. Kami ada di Kampung Jingga dan diperkirakan 2-3 jam lagi kami akan sampai di TKP dengan kendaraan, bahkan berjalan kaki. Mohon doanya hingga kami sampai di tempat kejadian dan mengevakuasi para korban. Kami pun aparat dalam keadaan selamat dan doa kita semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Tim SAR gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 1 korban meninggal akibat banjir disertai tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Korban meninggal atas nama Harun Mei Dogda, berusia 22 tahun. Kini korban sudah diserahkan ke keluarganya yang beralamat di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Harun Medokda adalah salah satu korban yang ikut terseret banjir yang terjadi pada Jumat malam bersama 18 rekan lainnya yang merupakan pekerja tambang emas. Untuk mengetahui informasi terkait pencarian 19 petambang emas yang hilang saat terjadi banjir bandang di Pegunungan Arfak, Manokwari, Papua Barat, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat Daya. Flora, untuk saat ini bagaimana kronologi 19 orang dan 4 lainnya yang saat ini selamat terkena banjir bandang dan apakah hingga saat ini ada korban yang berhasil ditemukan? Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Proses pencarian 19 korban yang hilang di Kampung Jim, Distrik Katubau, Kabupaten Pegunungan Arfak sudah dilakukan di hari ini, di mana tadi pada pukul 9:17 tim SAR gabungan sudah menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi para korban, di mana tim SAR yang tadinya berjumlah 35 orang ini sudah bertambah menjadi 11 orang dari BPBD dan 4 dari tenaga medis. Sehingga total tim SAR gabungan yang melakukan pencarian di hari ini berjumlah 50 orang. Tim SAR gabungan sudah melakukan observasi dan juga melakukan mapping area untuk melihat lokasi mana saja yang akan dilakukan pencarian dan evakuasi para korban. Di mana pada pukul 9:17 waktu Indonesia Timur tadi tim SAR melakukan perjalanan jalan kaki begitu dari Kampung Jim menuju ke lokasi kejadian yang lumayan jauh, di mana diperkirakan jarak yang ditempuh, waktu yang ditempuh oleh tim SAR gabungan nanti sekitar 2 jam perjalanan. Di mana dari gambar pantauan udara juga sudah terlihat pada lokasi kejadian yang cukup ekstrim dan terlihat ada sejumlah korban yang sampai saat ini belum bisa dilakukan evakuasi mengingat kondisi cuaca di Kampung Jim di Katubau sendiri sementara mendung begitu dan tim SAR gabungan mengantisipasi kemungkinan akan terjadi hujan kembali sehingga dijaga agar para personil tetap aman. Evakuasi akan dilakukan jika cuaca di lokasi sudah cerah. Untuk melewati lokasi, untuk menuju ke lokasi tempat kejadian, tim SAR melewati lembah dan juga gunung
dan melewati sungai yang panjangnya 3 km. Diketahui bahwa distrik Katubowo sendiri merupakan distrik yang ada di Pegunungan Arfak dengan luas wilayahnya mencapai 2.773,74 km persegi, yang di dalamnya terdapat Kampung Jim yang wilayahnya penuh dengan perbukitan dan juga lembah serta sungai Juno. Ya Flora, untuk dari gambar pantauan udara lokasi ini tergolong ekstrem. Lalu seperti apa tim SAR gabungan mengerahkan alat untuk mencari 19 orang yang saat ini masih dicari? Ya, Juno dan juga saudara, mengingat lokasi tempat kejadian sulit diakses untuk kendaraan, sehingga untuk proses menuju ke lokasi sendiri, tim SAR gabungan tidak menggunakan kendaraan dan juga tidak membawa alat berat untuk membantu proses evakuasi, melainkan mereka berjalan kaki karena wilayahnya cukup jauh dan menghabiskan waktu hingga 2 jam. Kemudian mereka hanya menggunakan peralatan yang sederhana begitu, Juno. Dan diketahui juga bahwa dari pantauan kamera udara terlihat bahwa lokasi kejadian ini cukup ekstrim, di mana terdapat bukit dan juga lembah serta sungai, sehingga untuk proses pencarian sedikit sulit untuk tim SAR gabungan, mengingat di lokasi kejadian juga terdapat material lumpur dan juga material lainnya yang menyulitkan tim SAR gabungan untuk melihat mencari para korban yang tertimbun material. Begitu, Juno. Kita harapkan upaya tim SAR gabungan dapat membuahkan titik terang pada siang hari. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri dari Sorong, Papua Barat Daya.